Kalian pernah dengar nggak kalau tingkah laku anak itu tergantung pola asuh orang tua? Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan maraknya tawuran dan pergaulan bebas. Iya, itu semua berawal dari pola asuh orang tua. Apa sih itu pola asuh? Yuk kita simak. Pola asuh orang tua merujuk pada gaya dan metode yang digunakan oleh orang tua dalam mengasuh anak-anak mereka. Pola asuh ini dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, termasuk kepribadian, perilaku, dan kemampuan sosial. Pola asuh orang tua secara umum mengacu pada cara dan pendekatan yang digunakan orang tua dalam membesarkan, mendidik, dan membimbing anak-anak mereka. Ini mencakup berbagai aspek. Yuk kita simak. Komunikasi. Bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak-anak mereka, termasuk seberapa sering mereka berbicara dengan anak, cara mereka mendengarkan anak, dan jenis pesan yang mereka sampaikan. Disiplin. Bagaimana orang tua menegakkan aturan dan konsekuensi bagi anak-anak mereka, serta cara mereka mengajar anak-anak tentang tanggung jawab dan perilaku yang tepat. Kasih sayang. Bagaimana orang tua menunjukkan kasih sayang dan cinta kepada anak-anak mereka, baik secara verbal maupun non-verbal. Keterlibatan. Seberapa terlibat orang tua dalam kehidupan anak-anak mereka, termasuk seberapa banyak waktu yang mereka habiskan bersama anak-anak dan seberapa tertarik mereka dengan aktivitas dan minat anak-anak. Harapan. Apa yang orang tua harapkan dari anak-anak mereka dalam hal prestasi akademis, perilaku sosial, dan tanggung jawab pribadi. Teman-teman udah pada tahu belum nih kalau pola asuh itu ada jenis-jenisnya? Nah, berikut ini ada beberapa jenis pola asuh. Yang pertama itu ada pola asuh otoritari, yang dimana orang tua yang menggunakan pengasuhan yang ketat dan tidak fleksibel, seringkali tanpa memberikan alasan atau penjelasan yang jelas. Maka anak-anak yang diasuh dengan pola ini seringkali merasa tidak dihargai atau tidak dihormati. Kemudian yang kedua itu ada pola asuh permisif, yang dimana orang tua yang memberikan kebebasan yang sangat luas kepada anak-anak mereka tanpa batasan atau pembatasan. Maka anak-anak yang diasuh dengan pola ini seringkali merasa tidak terikat dan mungkin mengembangkan masalah kesehatan mental seperti depresi atau masalah kecanduan. Kemudian yang ketiga itu ada pola asuh negatif. Orang tua yang menggunakan pengasuhan yang negatif seperti kekerasan fisik atau verbal, atau yang mengabaikan kebutuhan emosional anak-anak. Maka anak-anak yang diasuh dengan pola ini seringkali mengalami trauma psikologis. Kemudian yang keempat itu ada pola asuh positif. Orang tua yang menggunakan pengasuhan yang positif seperti memberikan dukungan emosional, menghargai kebutuhan anak-anak, dan mengajarkan nilai-nilai positif, maka anak-anak yang diasuh dengan pola ini seringkali mengembangkan kepribadian yang sehat dan mandiri. Kemudian yang terakhir itu ada pola asuh kombinasi, yang dimana orang tua yang menggunakan kombinasi dari pola asuh positif dan negatif, atau yang menggunakan pola asuh yang tidak konsisten. Maka anak-anak yang diasuh dengan pola ini mungkin mengalami ketidakstabilan emosional dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua nih, sobat edukasi. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama itu ada pendidikan dan pengalaman orang tua, yang dimana orang tua yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi seringkali memiliki pola asuh yang lebih terstruktur dan mendukung. Mereka cenderung lebih memahami pentingnya aspek emosional dan kognitif dalam pengasuhan anak. Yang kedua itu ada pengalaman hidup orang tua. Pengalaman hidup orang tua termasuk pengalaman positif dan negatif. Pengalaman hidup orang tua juga mempengaruhi pola asuh mereka. Orang tua yang telah mengalami kesulitan dalam hidupnya cenderung lebih peduli dan mendukung anak mereka untuk mengatasi tantangan. Yang ketiga itu ada kesehatan mental orang tua, yang dimana kesehatan mental orang tua memiliki dampak signifikan terhadap pola asuh mereka. Orang tua yang sehat mentalnya cenderung lebih stabil dan mampu memberikan dukungan emosional yang kuat kepada anak mereka.
Lalu yang keempat, itu ada pengaruh budaya dan sosial, yang dimana budaya dan lingkungan sosial tempat tinggal juga mempengaruhi pola asuh. Dalam beberapa budaya, pola asuh yang lebih tradisional mungkin lebih diutamakan, sementara dalam budaya lain, pola asuh yang lebih modern dan terbuka mungkin lebih populer. Lalu yang kelima, itu ada pengaruh media dan teknologi, yang dimana media dan teknologi juga mempengaruhi pola asuh orang tua. Orang tua yang lebih terlibat dalam media dan teknologi cenderung lebih terbuka terhadap pendekatan pengasuhan yang inklusif dan mendukung. Lalu yang keenam, itu ada pengaruh lingkungan kerja orang tua, yang dimana lingkungan kerja orang tua juga mempengaruhi pola asuh mereka. Orang tua yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi cenderung lebih mendukung pola asuh yang seimbang. Lalu yang ketujuh, itu ada pengaruh pendidikan dan pelatihan, yang dimana pendidikan dan pelatihan tentang pengasuhan yang efektif juga mempengaruhi pola asuh orang tua. Orang tua yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang cara-cara efektif untuk mengasuh anak mereka cenderung lebih mengimplementasikan pola asuh yang positif. Selanjutnya ada pengaruh peran orang tua. Peran orang tua dalam kehidupan anak juga mempengaruhi pola asuh mereka. Orang tua yang memiliki peran yang lebih aktif dalam kehidupan anak mereka cenderung lebih peduli dan mendukung dalam pengasuhan. Edukasi, ada yang bertanya-tanya nggak sih? Memang apa sih manfaat pola asuh yang sudah Min Edukasi jelaskan? Berikut ini beberapa manfaat utama dalam menerapkan pola asuh yang baik. Meningkatkan kesehatan mental. Pola asuh yang baik dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi pada anak. Anak yang diasuh dengan cara yang mendukung dan menghargai kebutuhan emosional mereka cenderung merasa lebih aman dan bahagia. Meningkatkan kesehatan fisik. Pola asuh yang baik juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik anak. Misalnya, anak yang diasuh dengan pola asuh yang mendukung dapat memiliki pola tidur yang lebih baik, yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Membantu dalam pengembangan keterampilan sosial. Pola asuh yang baik dapat membantu anak dalam mengembangkan keterampilan sosial, seperti empati, kerjasama, dan komunikasi. Anak yang diasuh dengan cara yang mendukung dapat lebih mudah berinteraksi dengan orang lain dan memahami konsep seperti kasih sayang dan kepedulian. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pola asuh yang baik dapat mempengaruhi kualitas pendidikan anak. Anak yang merasa aman dan mendapatkan dukungan emosional dari orang tua cenderung lebih fokus dan produktif dalam belajar. Membantu dalam pengembangan identitas diri. Pola asuh yang baik dapat membantu anak dalam membangun identitas diri yang kuat. Anak yang diasuh dengan cara yang mendukung dapat merasa dihargai dan memiliki nilai-nilai yang positif tentang diri mereka. Penerapan pola asuh yang baik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan emosional anak dan kemampuan untuk memberikan dukungan konsisten. Ini mencakup komunikasi yang efektif, memberikan perhatian yang cukup, dan menunjukkan kasih sayang dan penghargaan. Sobat Edukasi, sampai sini udah paham kan kenapa harus memberikan pola asuh yang baik terhadap anak?